Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi sama Lose ya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami semua. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Tolong kami, walaupun harus melakukan ibadah secara online, kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mulai ya. Masuk pengen baca kalian ini sebelah ini ya. Matahari bersinar terang ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Ya, seperti matahari yang bersinar terang ya, kita boleh bersuka cita karena Tuhan akan menolong kita ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Ya, biarlah pujian ini mengingatkan kita ya bahwa Tuhan itu seperti janjinya ya, dia akan seperti fajar, seperti matahari yang terbit setiap hari. Janji Tuhan pasti akan digenapi ya. Nah, langsung juga pengen nih berkalikan adik-adik ini mau masuk bulan ya. Jangan lupa untuk tetap baca firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita nyanyikan lagu ini ya, perjanjian baru ya, supaya apa? Supaya kita hafal kitab-kitab apa di dalam Alkitab, sehingga kita nanti kalau mau buka Alkitab cepet bacanya ya. Nah, ini ya. Bisa kan pasti ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Bayu. Nah, ini ya perjanjian baru ada berapa? 27 kitab ya. Nah, yuk kita baca satu lagi ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Bayu. Nah, semoga kalian ingat ya, ini kitab-kitab dalam perjanjian baru ya, supaya kita nanti lebih cepat dalam membuka Alkitabnya ya. Nah, kita akan mendengarkan
firman Tuhan, ya. Sebelumnya kita berdoa lagi adik-adik supaya Tuhan menolong kita dalam memahami firman Tuhan kali ini, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong bukakan hati kami, buka telinga kami juga untuk mendengar pelajaran yang akan kami bahas bersama-sama. Tolong saya akan menjelaskannya juga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pelajaran kita hari ini, ya. Kita akan membahas rendah hati, bukan rendah diri. Ada dua bacaan Alkitab, ya. Satu di Lukas 14 ayat 7-11, satu lagi di Lukas 18 ayat 11-14. Kita bacakan saja yang Lukas 14 ayat 7-11, ya. Yuk kita buka bersama-sama, ya. Nah, ini tentang siapa yang paling hebat, ya, waktu itu, ya. Masih bacakan, ya. Lukas 14 ayat 7-11. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada kamu, supaya orang itu hanya mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan atas semua tamu yang lain. Ayat 11, ya, yang akan kita renungkan bersama-sama. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, adik-adik, di sini langsung coba cari, ya, dalam versi bahasa Inggris, ya. Ini tulisannya adalah, whosoever exalted himself shall be abased, and he that humble himself shall be exalted. Nah, jadi di sini ada dua. Meninggikan diri, siapa yang menyombongkan diri, di sini artinya, ya, meninggikan diri ini artinya sombong. Dia akan direndahkan, abase, akan dibuat malu, ya, kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Inggrisnya itu. Dan barang siapa merendahkan diri, maksudnya di sini bukan rendah diri seperti yang akan kita bahas, tapi di sini adalah rendah hati, ya, tidak sombong, lawan kata dari meninggikan diri. Jadi humble, orang yang humble, orang yang tidak sombong, dia akan diangkat, akan dipuji, ya. Nah, lalu apa bedanya kalau begitu, ya? Apa bedanya rendah hati sama rendah diri? Nah, rendah hati sebenarnya adalah ini yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kita tidak sombong. Kita bukan menjadi anak-anak yang sombong. Nah, kita bersyukur atas apa yang ada, atas apa yang Tuhan berikan. Jadi kita nggak perlu, saya punya mobil, saya punya rumah, nggak usah, ya, kita bersyukur. Karena itu adalah sumber pemberian dari Tuhan, bukan usaha kita, ya. Terus rendah hati itu tidak iri hati, ya, tidak, wah, orang lain pakai baju baru yang lebih bagus, kita iri. Enggak, itu bukan rendah hati, itu sombong, ya. Dan orang yang rendah hati itu bergaul, mudah bergaul. Nah, sedangkan orang yang rendah diri dalam definisi bahasa Indonesia adalah orang yang minder, ya, yang selalu merasa kurang. Walaupun dia mungkin sudah kaya, dia sudah cantik, dia sudah pintar, tapi karena rendah diri dia merasa kurang terus. Akibatnya apa? Dia tidak percaya diri, ya, kemana-mana kalau bergaul mudah tersinggung. Ada orang ngomong sedikit, dikira orang membicarakan tentang dia,
ya. Akibatnya orang ini tidak mau bergaul, dia lebih suka menyendiri, suka diam, ya. Nah, kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, bukan rendah diri, karena Tuhan tidak suka orang yang rendah diri, ya. Nah, kita baca lagi ya di ayat yang di bacaan yang kedua tadi di Lukas 18. Ya, tapi kita lihat lewat gambar ya. Ini juga sama ya. Waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar juga. Nah, orang-orang ini Tuhan Yesus banyak selalu dicecar oleh siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Nah, waktu itu banyak orang yang menganggap dirinya benar, ya, menganggap dirinya hebat. Nah, itu tadi ya, orang yang sombong, orang yang meninggikan dirinya. Lalu Tuhan Yesus berkata, ya, mengumpulkan lagi satu perumpamaan. Pada suatu hari ada seorang Farisi dan seorang ahli Taurat. Ya, seorang pemungut cukai dan seorang Farisi. Ya, mereka sama-sama berdoa di bait Allah. Nah, kalau orang Farisi, dia melihat tuh ada orang pemungut cukai. Nah, dia berdoa kepada Tuhan. Doanya bagaimana adik-adik? Saya bacakan ya di ayat 11 ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan perpuluhan. Nah, ya, jadi dia menyombongkan diri, merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sudah hebat, ya. Apa yang dilakukannya memenuhi hukum Taurat itu sudah hebat. Nah, tapi bagaimana doanya orang pemungut cukai itu? Ya, pemungut cukai ini berdoa jauh-jauh, ya, dikatakan di sini bahkan tidak berani menengadah ke langit karena dia merasa apa? Saya ini orang berdosa, orang yang perlu pengampunan dari Tuhan. Ya, lalu ia seperti menyesali diri, dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Ya, jadi dia benar-benar berdoa itu mengaku dosa, bukan berdoa untuk menyombongkan dirinya. Nah, lalu apa kata Tuhan Yesus? Ya, ini contoh ya tadi dia menyesali dirinya. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa di ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan, yaitu siapa? Si pemungut cukai, ya. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Ya. Jadi maksudnya barang siapa yang sombong itu akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi barang siapa yang mengakui kekurangannya, mengakui kelemahannya, tidak sombong, Tuhan akan meninggikan dia. Nah, adik-adik, kadang kita dalam berteman ini kan kita banyak ya teman kita ya, macam-macam ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang orang kaya, ya, ada yang orang miskin, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Nah, jangan sampai kita ini dalam kita hidup berteman ini kita saling apa? Mengejek ya. Pernah kalian mengejek teman kalian? Hei bodoh, lah dasar kamu orang miskin, jangan kesini, jangan bergaul dengan saya. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, berarti kita sama seperti siapa? Sama seperti orang Farisi tadi, yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar. Nah, ingat, dari perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu akan direndahkan, kamu akan dihukum. Tapi kita dalam bergaul dengan semua orang, dengan teman-teman ya, ya kita sama-sama kita adalah ciptaan
Tuhan. Kita sama-sama orang yang berdosa. Kita sama-sama orang yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak memandang apakah kita pintar, kita cantik, kita kaya, kita miskin. Benar ya. Ingat waktu Samuel disuruh Tuhan untuk memilih Daud. Samuel waktu itu melihat, wah ya ini kakak-kakaknya Daud yang paling hebat. Tapi Tuhan ingin berkata, aku melihat hati, bukan melihat rupa. Ya, nah ini yang ingin Tuhan katakan pada kita. Ya, jadi janganlah kita ini sombong, ya, tapi rendah hati. Rendah hati, tapi bukan apa? Bukan rendah diri, ya, bukan yang satunya yang merasa malu, merasa kurang, merasa tidak beruntung, iri hati dan sebagainya. Sebenarnya orang yang minder itu, yang rendah diri itu ya sama dengan orang yang tinggi hati sebenarnya, tapi berbeda aja. Justru orang yang rendah hati, orang yang tahu bahwa Tuhan mengasihi dia, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, coba kalian bayangkan ya, kalau dunia ini semua sama ya, mukanya persis seperti kalian, nggak ada bedanya. Kira-kira bagaimana? Waduh, bosan adik-adik ya. Nah, justru Tuhan itu menciptakan kita ini berbeda ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Itu semua adalah Tuhan menciptakan dengan maksud tertentu ya. Orang yang diberi berlebih akan diminta tanggung jawabnya untuk berlebih juga oleh Tuhan. Orang yang lebih pintar harus menggunakan kepintarannya untuk membantu teman-teman mereka yang kurang pintar. Orang yang kaya membantu mereka yang miskin. Karena itu semua anugerah dari Tuhan. Ya. Jadi ingat, jangan kalian sombong ya. Seperti orang Farisi tadi, merasa kalian lebih hebat, merasa kalian lebih benar, merasa kalian lebih melakukan firman Tuhan. Tapi kita datang apa adanya pada Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita. Dan kita minta bimbingan Tuhan untuk menolong kita. Ya, dalam pergaulan kita tidak menghina orang, tidak mengejek orang karena dia pendek, karena warna kulitnya berbeda, karena dia miskin, karena dia kurang beruntung misalkan, karena dia cacat dan sebagainya. Jangan ya, karena itu Tuhan menciptakan kita apa adanya. Tuhan memberi kita tubuh kita ini apa adanya, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya, Tuhan Yesus lebih mengasihi orang yang punya hati yang mengasihi Tuhan, yang mengaku bahwa dirinya adalah orang berdosa, seperti si orang pemungut cukai itu. Dia yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita langsung ajak kalian mengingat-ingat lagi ya ayat hafalan ini ya. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa rendah hati ya, merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Ya. Yuk. Saya mau ajak kalian nyanyi satu lagu ya. Ini ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, jadi kita harus rukun sama lain ya. Mencipta satu sama lain,
itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, habis ini kita harus apa? Menjadi anak-anak yang rukun, ya, mengasihi satu sama lain, tidak saling mengejek, tidak saling menghina, tidak saling merendahkan, tidak saling pilih-pilih teman, ya. Kamu sana-sana, aku main sama ini aja. Jangan seperti itu. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan, diciptakan sama oleh Tuhan, dikasihi sama oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat rupa kita, tidak melihat kekayaan kita, tapi Tuhan melihat hati kita, ya, hati yang mau berserah kepada Tuhan, yang mau mengasihi orang lain, mau menerima orang lain apa adanya. Ya, ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Ajar kami menjadi anak yang rendah hati, Tuhan, yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang juru selamat kami, menerima orang lain apa adanya, tidak mengejek orang. Dan jangan buat kami rendah diri, Tuhan, orang yang minder, anak yang tidak percaya diri. Karena Tuhan menciptakan kami sama. Tuhan menciptakan kami mempunyai nilai yang sama di mata Tuhan. Apapun bangsa kami, apapun warna kulit kami, apapun kekayaan kami, Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami bisa belajar mulai dari kecil untuk bisa menilai orang lain sama di mata Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, ya, semoga firman hari ini bisa kalian ingat dan kalian lakukan. Ya, sampai jumpa minggu depan.